HP saya tidak boleh digunakan selama acara tersebut. Mereka itu menyarankan untuk menjual apa saja yang saya punyai. Oh no! Halo semua, jumpa lagi di Widyawan Channel. Dan kali ini kita dapat informasi dari korban MLM. Kita sebut saja inisialnya M, ya. Dan di sini kita akan mendengarkan curhatan dari korbannya langsung, ya. Dia diajaknya dengan modus lowongan pekerjaan. Jadi untuk modus lowongan pekerjaan, guys, ini sampai sekarang masih ada, ya. Jadi kebanyakan oknum MLM mengajak orang dengan cara membuat modus informasi lowongan kerja. Ada banyak oknum MLM melakukan cara seperti ini supaya mungkin biar cepat dapat downline, biar cepat dapat PO ataupun prospek, dan diajak ke tempat seminar. Oke, langsung aja kita akan mendengarkan seperti apa curhatan si korban ini sampai dia dijebak oleh oknum MLM ke seminarnya. Oke, langsung aja, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Nur Saputra, asal dari kota Tangerang Selatan, Banten. Untuk Bang Amin, terima kasih telah menyediakan tempat untuk berbagi pengalaman saya. Sebelumnya saya akan membagikan pengalaman saya yang telah mengikuti MLM di salah satu tempat seminarnya yang berada di kota Tangerang Selatan pada tahun 2017. Saya pernah mengikuti acara seminar itu sebanyak 2 kali, di tahun 2017 dan di tahun 2019. Keduanya saya tidak tahu bahwa itu adalah seminar. Yang saya tahu, waktu itu saya mendapat informasi mengenai lowongan pekerjaan dan saya mengikutinya. Kemudian saya di-chat oleh admin atau orang yang ngepost berita tersebut di nomor WA saya, dan saya diarahkan pada hari Sabtu, bulannya saya lupa. Saya diharapkan untuk hadir dalam acara tersebut. Acara tersebut lumayan lama, berlangsungnya sekitar 3 jam di salah satu kafe yang berada di Ciputat. Saya saat itu sore berangkat pukul 3 sore, dan nyampe sana sudah ramai sekali. Banyak orang menggunakan pakaian rapi, dan saya tidak tahu bahwa di tempat itu adalah seminar multi-level marketing dari salah satunya. Dan pada saat itu acara sudah mau dimulai. Saya bersama yang lain disuruh masuk ke lantai 2. Di atas kafe itu ada lantai 2, tepatnya luas, dan saya disuruh masuk. Sebelum saya masuk itu HP saya tidak boleh digunakan selama acara tersebut, dan saya belum tahu itu. Lalu saya duduk. Hampir 2 jam mereka berbicara mengenai bisnis dan bisnis. Pukul 5 sore itu acara berakhir. Saya di situ belum tahu tentang kegiatan apa ini sebenarnya. Habis itu saya keluar dari tempat tersebut. Nggak lama kemudian, orang yang posting di media sosial tersebut menanyakan saya gimana, apakah berminat untuk gabung atau tidak. Dan saya di situ dibawa lagi ke tempatnya. Sehabis itu saya ditanya-tanya lagi, apakah Rafli punya uangnya atau tidak. Nanti saya bisa bantu untuk mencari uangnya. Mereka itu menyarankan untuk menjual apa saja yang saya punyai, mulai dari BPKB motor digadaikan, laptop, HP, kamera. Mereka suruh gadai, dan saya makin bingung saat itu. Soalnya saya cuma punya laptop, dan itu juga buat tugas kuliah saya. Dan saya bilang nanti aja kalau saya udah punya uang. Tapi saya masih dicoba untuk didoktrin lagi oleh mereka. Habis itu saya sekitar maghrib, itu acara sebenarnya udah selesai, tapi saya masih di sana karena saya masih ditahan.
dan saya itu izin sholat maghrib. Kebetulan di sana ada masjid gede. Saya sholat di situ dulu dan mereka tidak mengizinkan saya untuk pergi. Oh no! Dan saya di situ udah sangat marah kan. Apa-apaan mereka melarang-larang kegiatan agama saya kan. Ya udah, habis itu saya memutuskan untuk pergi, tidak bertemu mereka lagi. Dan saya benar-benar kapok pada saat itu. Apalagi saya masih usia 17 tahun pada saat itu. Dan tidak lama kemudian, cerita yang kedua, pengalaman saya yang kedua masih sama di multi level marketing, tapi kali ini adalah teman kuliah saya yang mengajak saya untuk bergabung. Awalnya teman sekelas saya di universitas saya mengajak untuk ngopi bareng, kopdar, dan saya maulah, mumpung gratis kan diajak ngopi. Dan saya diajak sama dia kayak di tongkrongan dia lah modelnya. Saya datang di sana, ternyata dia sudah menunggu bersama temannya perempuan. Oh no! Nggak tahu itu perempuan namanya siapa. Dan saya langsung diajak berbicara bersama perempuan itu mengenai apa bisnis ini sebenarnya. Modus. Di dalam hati saya mau udah tahu ini pasti nggak jauh dari MLM, tapi saya hanya mengikutin saja. Nggak cukup lama mereka bercerita itu, tapi saya yayain saja karena saya udah tahu apa tujuannya. Tapi saya juga menolak, tidak enak karena itu teman kuliah saya. Akhirnya si teman saya ini membicarakan apakah masih minat bergabung. Pada saat itu saya juga menolaknya, tidak enak, dan akhirnya saya ngikutin dulu lah sebentar mereka mau kemana. Dan akhirnya saya diajak lagi ke tempat seminarnya. Seminar ini ada seminar yang lumayan besar, rame, karena di situ melibatkan reader-reader yang sudah berpengalaman. Tempat acaranya juga yang kali ini berada di gedung, kayak di gedung pertemuan seperti itu. Saya pada saat itu bersama dia berangkat dari pagi sampai sore. Itu acara cukup lama sekali, hanya mendengarkan orang berbicara ngawur, haru, dan tidak ada manfaatnya. Wow. Di saat itu saya diajak bergabung untuk membeli paket atau ya barang-barang yang mereka jual itu. Saya dianjurkan untuk memberi 5 paket dengan harga 5 juta dengan isinya ya berbagai macam alat-alat kesehatan yang mereka bilang ampuh untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Nggak lama kemudian, teman saya yang mengajak saya tersebut masuk di acara seminarnya, duduk, dan lagi-lagi alat komunikasi tidak bisa digunakan selama acara tersebut, dan kami hanya disuruh diam dan mendengarkan apa kata leader-leader tersebut. Habis itu mereka bersama teman saya itu diajak nongkrong lagi, dan saya di situ didoktrin lagi, sama seperti yang kejadian pertama 2017 yang tadi. Saya didoktrin lagi apakah berminat untuk bergabung, tapi saya bilang saya nggak punya uang bang, saya ini hanyalah mahasiswa yang kekurangan uang. Dan mereka lagi-lagi menyarankan hal yang sama, yaitu menggadai ke barang-barang yang saya punya, yaitu laptop. Saya bilang iya nanti kalau orang tua udah mengizinkan, tapi tetap mereka memaksa. Akhirnya saya beserta teman saya yang mengajak saya dan leadernya itu bilang sama orang tua saya, datang ke rumah orang tua saya untuk mengizinkan saya bergabung pada saat itu. Saya juga menolak, tidak enakan. Mereka itu ya ada teman saya yang kuliah sama saya kan. Akhirnya saya berlima itu sama leadernya ke rumah saya, bertemu sama orang tua saya untuk meminta dana lah. Orang tua saya juga kebetulan pada saat itu ada di rumah, dan mereka berbicara itu
Dan pada intinya saya tidak ikut bergabung karena emang saya nggak punya uang. Walaupun saya punya uang juga, saya nggak bakal bergabung soalnya saya udah banyak pengalaman kena tipu juga oleh bisnis-bisnis itu yang nggak jelas. Ya, semoga pengalaman saya ini bisa menjadi panduan untuk kalian semua agar menghindari atau tidak terjebak dalam bisnis ini. Ya, terima kasih Bang Amin sudah menyediakan waktunya untuk saya berbagi pengalaman ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, itu dia guys, pengalaman si abang ini dijebak ya, ditipu ataupun ya kita sebut dijebak lah ya, karena dijebak dengan dalih lowongan pekerjaan. Ketika ada orang yang melamar, rupa-rupanya di sana bukan pekerjaan yang dia dapatkan, tetapi mereka dijebak dan dibawa ke tempat seminar, dan di sana didoktrin, dan mungkin supaya si calon korban ini mau bergabung ataupun si calon korban ini minimal mau mendengarkan presentasi. Oke guys, cukupin aja video kali ini, nantikan video berikutnya dan assalamualaikum, bye bye.